Pernah nggak kamu merasa waktu itu cepat banget berlalu? Rasanya baru kemarin kita mulai tahun yang baru ini. Tiba-tiba sudah di pertengahan, bahkan mungkin sebentar lagi mendekati akhir tahun. Kita sibuk kesana kemari, kita sibuk kerja, kita sibuk pelayanan, kita sibuk dengan keluarga, kita sibuk dengan target hidup dan rencana-rencana besar. Tapi kadang di tengah semua kesibukan itu, kita lupa satu hal yang sangat penting. Kita lupa berhenti dan bertanya, aku sedang hidup untuk apa? Dan lebih dalam lagi, aku sedang hidup dengan cara apa? Bijaksana atau cuma sekedar bertahan hidup? Ada satu kalimat yang cukup menusuk hati saya yang berkata begini, kita sering sibuk merencanakan masa depan, tapi lupa menghidupi hari ini dengan bijaksana. Kita menghitung uang, menghitung target, menghitung pencapaian, tapi jarang sekali kita menghitung hari-hari hidup kita dengan kesadaran rohani. Firman Tuhan dalam Mazmur 90 ayat 12 bilang begini, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Menghitung hari dan menata hati. Kedengarannya sederhana, tapi sebenarnya ini adalah salah satu kunci hidup rohani yang matang. Karena hidup bijaksana bukan cuma soal pintar secara intelektual, bukan cuma soal gelar yang tinggi, bukan cuma soal pengalaman hidup. Hidup yang bijaksana adalah hidup yang sadar akan waktu dan hidup yang sadar akan kondisi hati. Alkitab berkata, ajarilah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ini menarik sekali. Ternyata kebijaksanaan tidak hanya datang dari belajar banyak buku, tapi dari kesadaran bahwa waktu kita terbatas dan hati kita perlu ditata di hadapan Tuhan. Kalau kita jujur, banyak dari kita hidup seperti ini. Kita bangun pagi, langsung pegang handphone, cek notifikasi, cek pesan, cek media sosial, lalu sibuk dengan agenda sepanjang hari itu. Hari berlalu, minggu berlalu, bulan berlalu, tahun berlalu. Tiba-tiba kita sudah sadar, loh, hidup saya kemana ya? Kita sibuk tapi tidak selalu bijaksana. Kita produktif tapi tidak selalu terarah. Kita aktif tapi kita bisa kosong. Menghitung hari bukan berarti kita menjadi takut mati. Menghitung hari adalah tentang kesadaran bahwa setiap hari itu berharga. Setiap hari itu tidak akan pernah kembali. Setiap hari adalah kesempatan untuk kita bertumbuh. Setiap hari adalah kesempatan untuk kita mengasihi. Setiap hari adalah kesempatan untuk kita melayani dan mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Tapi menariknya, Mazmur tidak hanya bicara soal menghitung hari. Mazmur juga bicara tentang mendapatkan hati yang bijaksana. Artinya begini, kebijaksanaan bukan cuma soal manajemen waktu, tapi juga soal manajemen hati. Karena banyak orang yang berhasil mengatur jadwal hidupnya, tapi gagal menata hatinya. Banyak orang tahu cara mengatur agenda, tapi tidak tahu cara mengatur emosi, tidak tahu cara mengatur luka, tidak tahu cara mengatur ambisi dan motivasi hati yang lainnya. Hati kita ini pusat kehidupan. Dari hati lahir keputusan. Dari hati lahir kata-kata. Dari hati lahir arah hidup. Dan kalau hati kita tidak tertata, sehebat apapun kita mengatur waktu, hidup kita tetap tidak akan bijaksana. Kadang kita terlalu fokus pada apa yang saya lakukan hari ini, tapi lupa bertanya, dengan hati seperti apa saya menjalani hari ini? Apakah dengan hati yang bersyukur atau dengan hati yang pahit? Dengan hati yang penuh kasih atau dengan hati yang penuh iri dan kompetisi? Hidup yang bijaksana bukan soal jadwal yang rapi, tapi hati yang mau berada di hadapan Tuhan. Mungkin ada di antara kita yang hari ini merasa lelah. Bukan cuma lelah fisik, tapi lelah hati. Lelah secara kecewa, lelah karena pergumulan, lelah karena merasa hidup tidak sesuai rencana. Dan tanpa sadar, kita menjalani hari demi hari dengan hati yang kusut. Tetapi kita tetap sibuk, tetap bekerja, tetap melayani. Nah, pembahasan kali ini mengajak kita berhenti sejenak. Bukan untuk menyerah, tapi untuk menata ulang. Menata ulang cara kita melihat waktu, menata ulang cara kita melihat hati sendiri, menghitung hari membuat kita sadar bahwa hidup ini singkat. Menata hati membuat kita sadar bahwa hidup ini berharga. Kalau hari ini Tuhan memberikan kita satu hari lagi, itu bukan kebetulan, itu anugerah, itu kesempatan untuk bertumbuh, kesempatan untuk mengasihi lebih baik, kesempatan untuk menjadi pribadi yang serupa dengan Kristus.
Tapi semua itu dimulai dari kebijaksanaan. Kebijaksanaan untuk berhenti sejenak, kebijaksanaan untuk merenung, kebijaksanaan untuk menata ulang hati kita. Saya suka satu pemikiran yang bilang gini, waktu mengalir ke depan, tapi hati kita bisa tertinggal di masa lalu. Kita bisa hidup di tahun ini, tapi hati kita masih terjebak di luka bertahun-tahun yang lalu. Kita bisa sibuk merancang masa depan, tapi hati kita masih penuh ketakutan. Karena itu, hidup yang bijaksana bukan hanya soal menghitung hari yang akan datang, tetapi juga menata hati yang ada pada hari ini. Mungkin kamu orang yang sangat disiplin, jadwal rapi, target jelas, produktivitas tinggi. Tapi pertanyaannya, bagaimana dengan hatimu? Apakah hatimu damai? Apakah hatimu penuh syukur? Apakah hatimu dekat dengan Tuhan? Sebaliknya, mungkin ada yang merasa hidupnya berantakan. Waktu terasa kacau, rencana gagal, hari-hari terasa tidak teratur. Nah, pembahasan ini juga untuk kamu. Karena Tuhan tidak hanya peduli pada hasil, Tuhan peduli pada hati yang mau belajar bijaksana. Menghitung hari mengajarkan kita kerendahan hati, bahwa kita tidak hidup selamanya, bahwa waktu kita terbatas, bahwa setiap hari adalah pemberian. Menata hati mengajarkan kita kedewasaan rohani, bahwa hidup bukan hanya soal apa yang kita capai, tapi siapa kita di hadapan Tuhan. Di sepanjang pembahasan ini kita akan belajar bagaimana hidup dengan bijaksana di hadapan Tuhan, bagaimana menghitung hari, dan bagaimana menata hati supaya selaras dengan kehendak Tuhan. Yang pertama, menghitung hari menyadarkan kita bahwa segala sesuatu ada batasnya. Pernah gak kamu berhenti sejenak dan mikir, berapa lama lagi ya aku masih ada di dunia ini? Pertanyaan ini terdengar agak berat, kadang terdengar menyeramkan. Kadang kita justru menghindarinya karena rasanya terlalu serius untuk dipikirkan. Tapi anehnya, justru pertanyaan seperti ini yang bisa bikin kita hidup lebih bijaksana. Kalau kita jujur, banyak orang dari kita hidup seolah-olah waktu itu tidak ada batasnya. Kita menunda banyak hal baik, kita menunda minta maaf, kita menunda memperbaiki relasi, kita menunda dekat dengan Tuhan. Karena di dalam hati kita merasa nanti juga masih ada waktu, masih ada hari esok. Padahal tidak seorang pun dari kita yang benar-benar tahu berapa banyak hari yang masih kita punya. Yakobus 4 ayat 14 dikatakan seperti ini, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Coba bayangkan uap air, muncul sebentar lalu hilang. Itulah gambaran hidup kita menurut Alkitab. Ini bukan untuk menakut-nakuti kita, tetapi untuk menyadarkan kita. Kalau kita pikirkan, hidup manusia itu sebenarnya sangat rapuh. Hari ini sehat, besok bisa sakit. Hari ini bisa kuat, besok bisa lemah. Hari ini kita punya banyak rencana, besok semuanya bisa berubah. Yakobus bilang hidup kita seperti uap, ada lalu hilang. Kita sering berpikir hidup kita masih panjang, masih lama. Kita pikir masih banyak waktu, kita pikir masih bisa nanti saja bertobat, nanti saja serius dengan Tuhan, nanti saja lebih dekat dengan keluarga, nanti saja lebih serius melayani. Tapi Yakobus mengingatkan kita, hidup itu tidak selama yang kita kira. Menghitung hari bukan berarti kita jadi orang yang pesimis. Menghitung hari bukan berarti kita hidup dalam ketakutan. Justru sebaliknya, menghitung hari membuat kita hidup lebih bijaksana. Menghitung hari membuat kita menghargai setiap momen-momen ketika kita sadar hidup kita ini terbatas. Cara kita melihat hidup akan berubah. Kita tidak lagi menganggap waktu sebagai sesuatu yang murah. Kita tidak lagi menganggap relasi sebagai sesuatu yang sepele. Kita tidak lagi menganggap iman sebagai sesuatu yang bisa ditunda. Yakobus tidak berkata hidup seperti batu, tidak berkata hidup seperti gunung, tetapi dia berkata hidup seperti uap. Uap itu tidak bisa ditangkap, tidak bisa disimpan, tidak bisa dipastikan. Begitu juga hidup kita. Kadang kita terlalu percaya diri dengan hari esok. Kita bilang besoknya mulai, minggu depan saya akan berubah, tahun depan saya akan bertobat, tahun depan saya akan lebih dekat dengan Tuhan. Padahal Yakobus berkata, kita bahkan tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Ini bukan untuk membuat kita cemas, ini untuk membuat kita sadar bahwa hari ini penting, sadar bahwa momen ini begitu berharga, sadar bahwa kesempatan ini tidak selalu ada. Kalau kita sadar hidup ini terbatas, kita akan mulai bertanya, apa yang benar-benar penting dalam hidup saya? Untuk apa saya menghabiskan waktu saya? Untuk apakah hidup saya selaras dengan kehendak Tuhan? Menghitung hari membuat kita berhenti dari autopilot.
Kita tidak hanya menjalani hidup secara otomatis, kita mulai hidup dengan kesadaran rohani. Ada orang yang hidupnya panjang tapi tidak pernah benar-benar hidup. Tapi ada orang yang hidupnya sangat singkat, tapi hidupnya berdampak besar karena dia sadar setiap hari itu berarti. Kita akan belajar bagaimana kesadaran ini bisa mengubah cara kita hidup. Bagaimana kita menata hati dan bagaimana hidup yang bijaksana itu sebenarnya dimulai dari kesadaran bahwa hidup ini ada batasnya. Itu dia poin yang pertama. Poin yang kedua, menata hati menjadikan setiap hidup kita bermakna di hadapan Tuhan. Hidup kamu itu kelihatannya baik-baik saja dari luar, tapi di dalam hati kamu rasanya capek, hati kamu rasanya penuh, atau bahkan mungkin hati kamu kosong. Dari luar orang lihat kita sibuk, produktif, melayani, kerja keras, punya rencana, tapi di dalam kita ada sesuatu yang tidak beres. Ada luka yang belum sembuh, ada kepahitan yang belum dilepaskan, ada kelelahan yang tidak kelihatan. Kadang kita sibuk menata hidup, tapi lupa menata hati. Kalau dipikir-pikir, kita sangat rajin merapikan banyak hal. Kita rapikan rumah, rapikan jadwal, rapikan keuangan, kita rapikan feed media sosial supaya terlihat rapi dan baik. Tapi jarang sekali kita duduk diam dan berkata, aku perlu merapikan hatiku. Di bagian kedua perenungan ini, kita mau belajar satu hal yang sangat penting. Menata hati menjadikan setiap kita bermakna. Sampai kegeser. Menata hati menjadikan setiap hidup kita bermakna di hadapan Tuhan. Amsal pasal 4 ayat 23 berkata dengan sangat tegas dan sederhana. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ini ayat yang sangat terkenal. Sering dikutip, sering ditulis di kartu ayat, sering dijadikan tema khotbah. Tapi pertanyaannya, apakah kita benar-benar mengerti betapa pentingnya hati? Alkitab tidak berkata jagalah jadwalmu dengan segala kewaspadaan, tidak berkata jagalah reputasimu dengan segala kewaspadaan, tidak berkata jagalah pencapaianmu dengan segala kewaspadaan. Alkitab berkata jagalah hatimu. Artinya bagi Tuhan hati jauh lebih penting daripada semua hal yang lain. Hati adalah pusat kehidupan kita. Dari hati lahir keputusan, dari hati lahir kata-kata, dari hati lahir tindakan, dari hati lahir arah hidup. Kalau kita hari ini hati kita kacau, hidup kita akan kacau. Walaupun kelihatannya rapi dari luar. Kadang kita mengira hidup bermakna itu soal pencapaian. Punya karir bagus, punya pelayanan besar, punya banyak pengaruh. Tetapi Tuhan melihat sesuatu yang berbeda. Tuhan melihat hati. Kita bisa sangat sukses, tapi hati kita pahit. Kita bisa sangat rohani di luar, tapi hati kita jauh dari Tuhan. Kita bisa melayani setiap minggu, tapi hati kita lelah dan kosong. Amsal berkata, dari hati terpancar kehidupan. Artinya, kualitas hidup kita ditentukan oleh kondisi hati kita. Kalau hati kita penuh syukur, hidup terasa berbeda. Kalau hati kita penuh iri, hidup terasa berat. Kalau hati kita penuh kasih, hidup terasa bermakna. Kalau hati kita penuh luka, hidup terasa melelahkan. Menata hati bukan pekerjaan sekali jadi. Ini perjalanan seumur hidup. Karena setiap hari hati kita bisa berubah. Setiap hari hati kita bisa terluka. Setiap hari hati kita bisa dipengaruhi oleh banyak orang, oleh banyak hal. Kita hidup di dunia yang sangat bising. Banyak suara, banyak tekanan, banyak ekspektasi. Dan tanpa sadar, semua itu masuk ke hati kita. Kadang kita tidak sadar bahwa hati kita sudah lelah karena kita terbiasa terus jalan, terus kerja, terus melayani, terus kuat. Padahal hati kita butuh ditata, butuh dirawat, butuh dibawa ke hadapan Tuhan. Menata hati bukan berarti kita menjadi orang yang lemah. Menata hati berarti kita menjadi orang yang jujur. Jujur dengan perasaan, jujur dengan luka, jujur dengan motivasi. Karena hidup yang bermakna di hadapan Tuhan tidak dimulai dari luar. Hidup yang bermakna dimulai dari dalam. Tuhan tidak hanya peduli dengan apa yang kita lakukan. Tuhan peduli mengapa kita melakukannya. Motivasi kita, niat kita, dan sikap hati kita. Ada orang yang memberi karena hati penuh kasih. Ada orang yang memberi karena ingin dipuji. Dari luar kelihatan sama, tapi Tuhan melihat hati yang berbeda. Ada orang yang melayani karena cinta kepada Tuhan. Ada orang yang melayani karena takut dinilai. Dari luar sama-sama aktif pelayanan, tapi hati mereka berbeda.
Itulah sebabnya Amsal berkata, jagalah hatimu, karena dari sana terpancar kehidupan. Bukan cuma soal kehidupan orang lain yang melihat kita, tapi kehidupan rohani kita sendiri. Menata hati membuat kita bermakna, karena ketika hati kita selaras dengan Tuhan, setiap hal kecil pun menjadi bernilai. Bekerja menjadi ibadah, melayani menjadi sukacita, mengasihi menjadi panggilan bukan beban. Mungkin hari ini ada di antara kita yang hatinya lelah. Lelah karena kecewa, lelah karena konflik, lelah karena harapan yang tidak terpenuhi. Dan kita tetap menjalani hidup, tapi hati kita tertinggal di tengah luka. Pembahasan kali ini mengajak kita berhenti sejenak, bukan untuk menghakimi diri sendiri, tapi untuk menata ulang hati kita di hadapan Tuhan. Menata hati berarti kita membawa yang tidak baik-baik saja ke hadapan Tuhan. Karena Tuhan tidak hanya mau kita hidup sukses, Tuhan mau kita hidup dengan hati yang sehat, hati yang lembut, hati yang bisa mengasihi, hati yang bisa diubahkan. Hidup yang bermakna bukan hidup yang sempurna. Hidup yang bermakna adalah hidup yang terus diserahkan kepada Tuhan dari dalam hati. Kalau hati kita tertata, kita bisa menghadapi hari yang sibuk dengan damai. Kita bisa menghadapi masalah dengan tenang. Kita bisa menghadapi keberhasilan tanpa sombong. Kita bisa menghadapi kegagalan tanpa kehancuran. Menata hati adalah fondasi kebijaksanaan hidup. Karena orang yang hatinya tertata, hidupnya terarah. Orang yang hatinya sehat, keputusannya lebih bijak. Orang yang hatinya dekat dengan Tuhan, hidupnya lebih bermakna. Jadi menghitung hari dan menata hati bukan cuma soal hidup lebih bijaksana. Ini soal hidup yang terus diperbaharui. Hidup yang terus diselaraskan dengan hati Tuhan. Karena hidup yang panjang tanpa pertobatan itu sia-sia. Tapi hidup yang singkat dengan hati yang terus diperbaharui, itu hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Hari ini jangan lupa periksa dan tata hati kita. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.